Santo Albertus Agung, uskup dan pujangga gereja. Albertus lahir di Laungen, Danau Kecil Danube, Jerman Selatan pada 1206. Orang tuanya merupakan bangsawan kaya raya dari Bolstad. Sejak kecil ia menyukai keindahan alam, sehingga ia biasa menjelajahi hutan-hutan dan sungai-sungai di daerahnya. Pengalaman ini kemudian menjadi bahan tulisannya yang berhubungan dengan ilmu alam dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Padua, dan dari sini ia melangkah masuk ke dalam hidup membiara dalam Ordo Dominikan. Jordan dari Saksoni, jenderal kedua Ordo Dominikan, menganggap Albertus sebagai tokoh yang cocok untuk cita-citanya, yaitu mengombinasikan hidup rohani, pewartaan, dan pengajaran. Oleh karena itu, ia kemudian mengutus Albertus ke Köln, Jerman, untuk mengajar rekan-rekannya di semua biara Dominikan di kota itu. Ia mengajar di sana selama hampir 10 tahun. Karena kesalehan hidup dan pengetahuannya yang luar biasa luas dan mendalam, ia semakin terkenal. Rekan-rekan dan orang-orang sejamannya menyebut Albertus sebagai yang agung, tiang gereja, dokter umum, atau sarjana umum. Albertus kemudian diangkat sebagai maha guru di Universitas Köln. Murid-muridnya yang terkenal antara lain Thomas Aquinas, yang kemudian dinyatakan juga sebagai kudus dan dihormati sebagai seorang sarjana gereja seperti gurunya. Selanjutnya ia mengajar sebagai maha guru di Universitas Paris, di mana ia bertemu dan menjalin persahabatan dengan Raja Ludovicus yang saleh. Di sini ia menulis banyak buku yang membuatnya semakin terkenal di seluruh Eropa. Pada tahun 1256, ia menjabat sebagai administrator di Kuria Roma. Ia berhasil membela masalah-masalah aturan hidup membiara dari Santo Dominikus dan Franciscus terhadap serangan William. Karena pembelaannya sangat brilian, maka Paus Alexander keempat mengangkat dia menjadi uskup di kota Regensburg. Sayangnya, pada 1262, setelah menyelesaikan masalah-masalah penting di dalam keuskupannya, ia mengajukan permohonan pengunduran diri. Lalu ia pulang ke Köln untuk menjalani saat-saat terakhir hidupnya. Di sana pun ia melanjutkan tulisan-tulisannya dalam beberapa tema, sambil menjadi uskup pembantu dan maha guru. Albertus kemudian mengadakan perjalanan pastoral ke seluruh Jerman dan Bohemia, lalu pergi ke Timur Tengah dan Tanah Suci, dan pada 1247 ia mengikuti Konsili Lyons. Albertus dikenal rendah hati dan suci. Ia menaruh devosi yang besar kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus dan kepada Bunda Maria. Semua itu tampak jelas di dalam syair-syair dan lagu-lagu yang digubahnya dan di dalam 50 buku yang ditulisnya. Ketika mengikuti Konsili Lyons, ia tidak lupa mengenang muridnya, Santo Thomas Aquinas. Ia merasa sangat kehilangan dengan wafatnya Thomas. Setelah ia mengadakan pembelaan terakhir terhadap ajaran Thomas Aquinas, ia meninggal dunia pada 15 November 1280 dalam usia 87 tahun. Kesucian hidupnya didukung dengan banyak mukjizat. Santo Albertus Agung, doakanlah kami.